Wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kita berjumpa lagi dalam episode yang ke-34 kajian kitab Safinatun Najah. Sekarang insyaallah kita akan mempelajari bersama tentang waktu-waktu sholat. Mari kita simak bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Qala fasurun utawi kilah fasal awqat sholati utawi pira-pira wektune salat iku khamsun ana 5. Waktu salat, karena salat itu 5 waktu yang wajib, maka pembagian waktunya juga ada 5. Yang pertama, awal waktu duhri utawi kawitane waktu duhur. Permulaan dari waktu duhur adalah iku zawalus syamsi lingsiri srengenge, wa akhiruhu utawi akhire waktu duhur iku masiru dhilli syai'i dadine ayang-ayange suwiji-wiji iku mithluhu sepadane syai'. Ghairu dhillil istiwa'i sakliyane ayang-ayange waktu istiwa. Jadi kalau waktu duhur itu dimulai pertama adalah ketika matahari mulai bergeser ke arah barat. Kan pas di tengah itu jam 12.00 istiwa, tapi ini waktu istiwa ya. Kemudian bergeser, lingsir itu artinya terpleset sedikit dari tengah-tengah langit, terpleset, bergeser sedikit ke arah barat, itu sudah masuk waktu duhur. Kemudian waktu duhur berakhir itu ketika bayang-bayang dari sesuatu itu sama dengan bayang-bayang dengan benda aslinya. Misal ada tongkat panjang 1 meter, kemudian di bawah sinar matahari kalau diukur bayang-bayangnya sudah sama 1 meter, itu berarti waktu duhur sudah berakhir. Ghairu dhil istiwa, selain bayang-bayangnya waktu istiwa. Pas tengah hari kan kalau bendanya 1 cm, panjangnya pas di 1 cm itu pas tengah hari, itu nggak direken, nggak dianggap. Yang dimaksud adalah setelah tengah hari kemudian muncul bayang-bayangnya lagi. Kalau panjangnya bayang itu sama dengan bendanya, itu berarti waktu duhur sudah berakhir. Wa awalu waqtil asri utawi kawitane waktu asar. Sedangkan permulaan masuk waktu asar iku idza soro ing dalem nalikane ono apa dhillu kulli syai'in, ayang-ayange saben-saben suwiji iku mithluhu sepadane syai' wa zatalan nambahi qalilan halis gede. Permulaan waktu asar ketika panjang satu benda itu sama dengan panjang bayang-bayangnya, atau terbalik, panjang bayang-bayang suatu benda itu sama plus sedikit. Jadi misalnya tongkat panjang 1 meter, bayang-bayangnya sudah 1 meter lebih 1 cm, itu masuk waktu asar ya. Wa akhiruhu tawi akhir waktu asar, berakhirnya waktu asar adalah ghurubus syamsi iku sumurupe srengenge. Ketika matahari sudah terbenam, itu waktu asar sudah habis. Wa awal waktu maghribi utawi kawitane waktu maghrib, permulaan masuk waktu maghrib iku ghurubus syamsi surupe srengenge. Ketika matahari sudah tenggelam, terbenam di cakrawala, di ufuk, di horizon, itu berarti sudah masuk waktu maghrib. Wa akhiruhu tawi akhire waktu maghrib iku waktu isya iku ghurubus syafaqil ahmari surupe mego abang. Setelah matahari terbenam, itu di langit yang terbuka ya, cakrawala yang terbuka, misalnya di pantai, di padang pasir atau di pegunungan, nanti kita bisa lihat adanya beberapa macam mega atau warna langit yang dari putih, ada hitam, ada merah. Itu mega yang berwarna merah, itu kalau sudah hilang, itu berarti waktu maghrib sudah selesai. Wa awal waktu isya'i utawi kawitane waktu isya iku ghurubus syafaqil ahmari surupe mega abang. Waktu isya mulai ketika mega yang ada di langit yang berwarna merah sudah hilang. Wa akhiruhu ta'i waktune akhire waktu isya iku tulu'ul fajris shodiqi, meletake fajar shodiq. Dan isya ini cukup lama, berakhirnya ketika sudah muncul fajar shodiq. Fajar shodiq itu mulai langit mulai berwarna putih karena matahari sebentar lagi terbit, tapi setelah itu memang semakin terang terus. Nah, sebelum itu ada yang namanya fajar kadhib, seperti perubahan warna langit, tapi setelah itu gelap lagi, itu namanya fajar kadhib. Itu terbit sekitar jam 3-an. Kalau fajar shodiq itu waktu subuh jam
setengah 5 kurang sedikit atau jam 4 lebih sedikit. Itu kalau di waktu Indonesia Barat seperti itu berarti sholat isya waktunya sudah berakhir. Selanjutnya, wa awwalu waktu subhi utawi kawitane waktu subuh iku tulu'ul fajri meletai fajar as-shadiqi kan bener. Nah, keluarnya fajar shadiq itu menandai masuknya waktu sholat subuh. Wa akhiruhu utawi akhir waktu subuh iku tulu syamsi meletai srengenge, dan waktu subuh berakhir ketika matahari sudah terbit. Jadi satu-satunya waktu sholat yang nggak nyambung dengan waktu sholat berikutnya adalah waktu sholat subuh. Kalau yang lain nyambung, zuhur berakhir berarti masuk asar, asar berakhir untuk maghrib, maghrib berakhir masuk isya, isya berakhir untuk subuh. Tapi kalau subuh itu paling lamanya itu ketika matahari sudah terbit. Itu berarti waktu subuh sudah habis. Al-asfaq utawi piro-piro mega iku salah satun ono telu. Sedangkan mega di langit yang saya ulangi bisa dilihat di langit yang terbuka open sky, yang kalau di perumahan apalagi banyak rumah panggung dan sebagainya mungkin sulit dilihat, tapi kalau di pantai, di padang pasir, di pegunungan mungkin bisa dilihat. Itu macam-macam mega yang muncul setelah matahari terbenam. Itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu ahmaru mega abang, wa asfaru lan mega kuning, wa abyadu lan mega putih, yang merah, kuning dan putih. Al ahmaru tawi mega abang iku maghribun, waktu maghrib. Kalau sudah muncul mega yang berwarna merah itu masuk waktu maghrib. Kemudian wal asfaru lan mega kuning, wal abyadu lan mega putih iku isya'un, waktu isya. Kalau sudah muncul meganya warnanya kuning dan putih itu berarti waktu maghrib berakhir, masuk waktu isya. Wa yundapulan den sunahake apa takhiru sholatil isya'i, ngakhirke salat isya ila ayyaghiba ing yen to ilang apa syafaqul asfaru mega kuning, wal abyadu lan mega abang. Waktu isya itu disunahkan dilakukan setelah sempurnanya hilang mega yang bernama kuning dan berwarna yang berwarna putih. Ini pelajaran seperti ini ketika kita tidak hidup di tengah masyarakat yang sudah disusun jadwal sholat seperti zaman now sekarang ini. Kalau dulu memang perlu meneliti seperti ini. Kalau sekarang sudah ada yang menentukan waktu sholatnya juga berdasarkan seperti itu, kita tinggal melaksanakan saja. Tapi ini untuk pengetahuan, siapa tahu kita nanti berada di daerah yang jauh dari keramaian, kemudian kita juga ngebawa aplikasi gadget dan sebagainya, maka pengetahuan dasar seperti ini juga diperlukan. Semoga bermanfaat. Wallahu alam bissawab. Mari kita tutup dengan bacaan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.